Selamat datang kembali Mbak Ju. Sekarang kita membahas halaman 1.18. Oke. Nah, untuk dimensi struktural itu yang ada di dalam organisasi. Yang pertama itu formalisasi. Formalisasi itu menunjukkan, kalau kita baca ya, jadi menunjukkan tingkat penggunaan dokumen tertulis dalam organisasi. Di sini saya berikan dokumen-dokumen banyak, seret. Nah, maksudnya ini jadi misalnya kalau dalam suatu kepanitiaan, maksudnya dalam suatu organisasi, misalnya kalau di perusahaan atau ya di perusahaan gitu kan ada manajer, wakil manajer, misalnya bendahara, misalnya itu 3 itu aja deh. Misalnya dalam perusahaan atau dalam organisasi ada ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Cek, halo. Sudah dengar? Cek. Mbak Ju, sudah dengar Mbak Ju? Halo. Sampun ya, lanjut ya. Oke. Misalnya dalam suatu organisasi ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, kemudian seksi, misalnya ada dokumentasi misalnya, sama acara misalnya ya. Ini organisasi kepanitiaan. Nah, terus misalnya ada salah satu seksi dokumentasi ini memerlukan dana untuk membeli memori kamera misalnya ya. Terus kan berarti dia harus minta ke bendahara. Nah, mereka itu tidak bisa langsung minta uang ke bendahara terus bendahara kasih gitu aja, tidak bisa. Mereka memerlukan dokumen-dokumen yang tertulis kepada bendahara. Misalnya minta uang 100.000 ke bendahara. Bendahara harus pertama mungkin di bendahara ditandatangani, terus harus mendapat izin dari ketua atau dari ketua panitia misalnya seperti itu. Maka dari bendahara ke ketua panitia, jika ketua panitia sudah memberi tanda tangan atau sudah memberi izin, baru uangnya keluar. Itu semacam itu. Jadi itu yang disebut formalisasi, yaitu menunjukkan tingkat penggunaan dokumen tertulis dalam organisasi. Seperti itu. Ada yang bisa memberi contoh lain? Halo, maaf, internetnya putus nyambung. Iya, jadi ada yang bisa memberi contoh lain selain yang tadi, misalnya ada seksi dokumentasi yang minta uang kepada bendahara, tapi dari bendahara tidak langsung diberikan karena perlu tanda tangannya siapa dan siapa dan siapa sampai ketua, nanti baru setelah ketua selesai baru dikasih itu dananya. Kira-kira ada yang bisa kasih contoh lain? Teman-teman, Mbak Sulis tadi
Mbak Sulastri. Iya, mohon maaf, internetnya seperti ini. Sekarang dengar kan ya? Nah, ya, teman-teman mungkin ada yang bisa kasih contoh lain mengenai formalisasi. Iya, betul. Itu pengajuan dana itu untuk OSIS itu panjang. Betul-betul. Terima kasih Mbak Sulastri. Kalau begitu sekarang kita lanjut ke spesialisasi ya. Kalau kita baca, spesialisasi itu pembagian tugas dalam organisasi. Jadi jadi setiap karyawan itu atau setiap anggota organisasi itu dibebankan atau diberikan tugas sesuai dengan spesialisasinya, seperti itu, sesuai dengan apa yang dia bisa, apa yang dia sesuai dengan kemampuannya. Nah, gambar ini kalau teman-teman lihat, ya betul, keahlian. Terima kasih Mbak Iis. Gambar ini saya berikan gambaran bahwa ini orang spesialisasinya apa, keahliannya apa, kemampuannya apa. Mereka akan diarahkan sesuai dengan atau diberikan tugas sesuai dengan kemampuannya. Ya, betul. Terima kasih semuanya. Mbak Yusni, itu tadi untuk formalisasi maksudnya? Atau untuk spesialisasi? Kalau untuk spesialisasi, sebentar. Iya, betul. Jadi misalnya, bisa kasih contoh nggak Mbak? Spesialisasi maksudnya pembentukan itu tadi seperti apa? Mm-mm. Suaranya di sini. Iya. Seperti Mbak Yusni bilang, misalnya seksi humas. Iya. Jadi misalnya dia ini uh, jika berbicara atau berkomunikasi dengan mm-mm, jika berkomunikasi dengan orang lain itu enak, bisa berinteraksi sosialnya itu bagus, maka kita masukkan ke bagian humas misalnya gitu. Kalau dia ini hitung-hitungannya pinter, tapi dia nggak bisa kok berinteraksi dengan baik bersama orang lain, kalau gitu kita masukkan dia ke bagian keuangan misalnya, atau ya betul, ke akuntan seperti itu. Jadi umumnya sih akuntan itu kan di belakang meja gitu, jadi tidak berinteraksi dengan orang lain gitu, karena mereka itu istilah Jawanya gendu gitu dengan pekerjaan nih gitu, kayak gitu. Terus misalnya dia saya akuntan mbaknya tapi saya tadi katanya cantik. Bercanda seperti itu. Itu untuk spesialisasi. Ada yang bisa kasih contoh lagi?